Harimau bersembunyi, naga berjongkok. Wohu Changlong. Harimau bersembunyi, naga berjongkok adalah ungkapan untuk menggambarkan suatu tempat yang menyimpan banyak orang-orang berbakat. Ini juga bisa dipakai untuk menggambarkan orang berbakat yang biasanya menyembunyikan dirinya di balik penampilan yang sederhana. Zhongyi 4 huruf Mandarin ini berawal dari sebuah puisi penyair Tiongkok kuno Yu Xin yang berbunyi An Se Yi Chang Hu Pan Geng Se Wo Long, yang berarti di balik batu dalam kegelapan kemungkinan besar menyembunyikan harimau, dan akar raksasa melingkar menyerupai naga yang berjongkok. Ahli strategi kuno terkenal Zhuge Liang pada periode 3 kerajaan memiliki nama panggilan yang disebut Zhuge Wolong. Zhuge adalah nama keluarga, Wolong adalah naga berjongkok. Ceritanya, sebelum dia diundang menjadi penasihat militer Liu Bei, Raja Shu, Zhuge Liang adalah seorang pertapa yang tinggal di Longzhong sebagai petani biasa. Tetapi Liu Bei mendengar namanya dan tahu bahwa Zhuge Liang menyimpan bakat dan kemampuan yang hebat. Maka Liu Bei mengunjunginya 3 kali dengan harapan bisa menjadi ahli strategi negara Shu. Setelah Zhuge Liang menolak undangan Liu Bei sebanyak 3 kali, pada akhirnya ia tersentuh oleh kepedulian Liu Bei terhadap rakyat dan ketulusannya. Maka Zhuge Liang menerima pinangan Liu Bei yang ketiga kalinya untuk menjadi penasehat militernya. Pelajaran moral dari kisah pendek ini dapat diterapkan dalam 2 sisi. Yang pertama adalah dalam membawa diri kita seyogyanya tampil sederhana dan wajar, meskipun kita mempunyai kemampuan yang hebat dan luar biasa, entah dalam bisnis, pendidikan, ataupun suatu kemahiran lainnya. Mengapa? Karena dunia yang penuh dengan persoalan membutuhkan tampilnya orang-orang yang bisa mengatasi masalah dan membawa perubahan. Bukan yang sok pamer dan sok jagoan, tetapi akhirnya gagal total dalam membereskan suatu masalah. Pada sisi penerapannya, ketika kita melihat penampilan orang lain yang wajar dan sederhana, janganlah terburu-buru memandang rendah dan meremehkannya. Sikapilah juga orang lain dengan rasa hormat dan saling menghargai yang sepadan, lalu masuk dalam suatu jalinan hubungan dan komunikasi yang lebih erat dan akrab, dan akhirnya kita bisa mengenal dengan baik orang tersebut dan tidak terpeleset untuk terlanjur menyombongkan diri di hadapan orang yang ternyata jauh lebih hebat dari diri kita. Orang yang tenang biasanya berilmu tinggi. Ingat juga pepatah yang lazim kita dengar, air tenang menghanyutkan, yang nampaknya merupakan ungkapan yang mirip dengan Zhongyi 4 huruf Mandarin ini. Harimau bersembunyi, naga berjongkok. Wohu Changlong.